Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah hari kedua di tahun 2023. Saya mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Sudah setahun kemarin itu nonton video ini, dan ini kan buat Aries ya. Dan Aries itu ternyata luar biasa juga supportnya gitu. Banyak banget yang nonton dan subscriber baru juga. Jadi terima kasih banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua yang nonton ini. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan keberkahan ya. Dan semua apa yang menjadi goal kalian, fokus kalian, keinginan kalian bisa dilaksanakan dengan baik. Oke? Karena saya ingat-ingat lupa, ingat-ingat lupa. Ingat-ingat kayaknya untuk bacaan tahunannya si Aries di 2023 nggak jelek juga ya. Bagus-bagus juga ya. Oke. Never mind. Nah, sekarang ini adalah bacaan untuk selama Merkuri retrograde ya, itu sudah berlangsung 28 Desember sampai 18 Januari. So, Merkuri retrograde itu adalah fenomena alam di mana planet Merkurius terlihat seperti terbalik. Berputarnya terbalik gitu. Biasanya kan kalau dia rotate ya, berotasi kan dia maju, ini seperti berputar terbalik, tapi cuma terlihat seperti itu. Dan biasanya yang menyebabkan fenomena tersebut menyebabkan adanya komunikasi yang seperti something wrong gitu, ada sesuatu yang salah dengan komunikasi. So pesannya untuk kalian para Aries, berhati-hati aja dalam penggunaan gadget, penggunaan komunikasi baik melalui lisan maupun email seperti itu ya, atau WhatsApp atau dan lain sebagainya. Dan juga memori-memori masa lalu biasanya balik gitu. Ada juga yang mungkin mantan balik ya, saya nggak tahu. Oke, never mind. Saya akan pakai 2 kartu hari ini, tentu saja Reader White Tarot dulu, langsung aja ya. Oke. Kalau tahun baru pembukaannya panjang nggak apa-apa ya Aries ya. Oke, oke. Ini kenapa Aries Merkuri retrograde-nya menyebabkan kalian nih menyebabkan ada yang terbalik-balik ini. My dear, datang lagi ya Hermitnya, kalau nggak salah bacaan terakhirnya Aries itu ada The Hermit juga ya. Berarti untuk Aries yang punya Virgo di dalam chart hidupnya, berchartnya, atau Aries yang ini apa berhubungan dengan seseorang yang dealing dengan Aries itu berzodiak Virgo gitu. Oke. Ada juga kartu Taurus di situ, berarti Taurus juga termasuk di situ. Oke. Right. Apalagi itu? Oh, Gemini juga di situ. Oke. So 7 card untuk kalian. Tapi kartu tengahnya saya kasih lihat ini di sini, ini adalah Ten of Wand. Oke, kalau di 7 card biasanya kartu pertama, kartu terakhir sama kartu tengah yang difokuskan, dan Ten of Wand ini bicara tentang beberapa hal di masa lalu yang masih kalian bawa-bawa sampai sekarang. Oke. Apa yang terjadi di kehidupannya Aries di periode Merkuri retrograde ini adalah ada Ace of Cups yang terbalik. Oke. Beberapa dari kalian merasa ada mungkin cinta yang tidak kesampaian, perasaan yang tidak kesampaian, atau sesuatu yang kalian inginkan yang berhubungan dengan emosional, dengan perasaan yang tidak tersampaikan, atau merasa bahwa orang yang dealing dengan kalian itu sudah nggak care lagi, atau mungkin kalian yang tidak care lagi sama orang tersebut. Tapi saya hanya bilang pada kalian semua yang nonton ini, periode Merkuri retrograde memang kadang-kadang membuat perasaan itu
bercampur aduk, walaupun tidak semua orang akan terimbas gitu. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai deep feeling, yang mempunyai perasaan yang cukup sensitif, itu yang akan mengalaminya seperti itu. Nah, ini juga jadi saya cuma bisa bilang ini hanya perasaan kalian aja, Aries, oke? Cinta itu tetap ada, perasaan itu tetap ada, baik dari kamu, kalian, atau orang yang dealing dengan kalian. Akan tetapi memang masih belum bisa tersampaikan dengan baik. Karena itu tadi kalian masih membawa beban masa lalu yang mungkin belum selesai di kehidupan kalian gitu. Kemudian ini juga bicara tentang banyak hal yang kalian inginkan. Ini berhubungan dengan perasaan ya, emosi ya. Itu tidak tersampaikan dengan baik atau tidak didapatkan dengan baik dalam periode ini. Mungkin karena memang Merkuri retrograde membuat komunikasi antar orang per orang itu terhambat. Karena ya satu dan lain hal itu terhambat, jadi memang tidak bisa tersampaikan dengan mungkin lebih terbuka, lebih deep gitu, tapi memang terus-menerus menjadi hal yang kalian mungkin rasakan sebagai sesuatu burden atau sesuatu yang mengganjal di dalam perasaan kalian, sehingga itu mengusik kehidupan kalian dan kalian merasa, saya tuh masih dicintai nggak sih? Saya tuh masih diperhatikan nggak sih? Saya tuh masih dikasih berkat nggak sih? Saya tuh masih dikasih kesempatan nggak sih? Kayak gitu. Perasaan-perasaan seperti itu, my dear Aries, kalau memang itu berada di dalam diri kalian saat ini, ya sudah, bertahan saja ya, bertahan saja, karena periode Merkuri retrograde itu akan berakhir dengan sendirinya. Dan kalau yang tahun ini adalah Merkuri retrograde pertama, akan berakhir tanggal 18 Januari. So nggak usah terlalu dipikirin ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada Queen of Swords, oke. Kalau berhubungan dengan perasaan atau emosional atau komunikasi, karena memang ini yang menjadi fokus di Merkuri retrograde, komunikasi ya. Ini bicara tentang divine feminine yang terlalu mendominasi sebuah permasalahan atau sesuatu yang memang sedang dialami oleh Aries. So divine feminine-nya bisa seorang Aries, atau Ariesnya cowok, dia berhubungan dengan divine feminine. Dan menurut Aries, komunikasi yang berlangsung itu didominasi oleh si divine feminine gitu ya. Jadi kayak beberapa hal itu nggak masuk dalam mungkin pikirannya si Aries, bilang gini, kok komunikasinya terlalu seperti itu karena dia terlalu egois atau mungkin seperti itu ya. Dan ini juga bicara tentang beberapa hal di dalam komunikasi si Aries dengan siapapun itu menjadi nggak bisa tersampaikan dengan baik, karena memang si divine feminine-nya itu terlalu mungkin mencampuri urusannya si Aries, sehingga Ariesnya nggak suka gitu. Dan perasaan nggak suka itu semakin kuat pada saat Merkuri retrograde seperti ini. Walaupun seperti yang saya bilang, tidak semua Aries, tidak semua orang, apapun zodiaknya, itu terimbas sama Merkuri retrograde. Tapi yang akan terjadi di dalam kehidupannya Aries sepanjang Merkuri retrograde ini adalah memang benar-benar masalah komunikasi yang menurut Aries ditimbulkan oleh divine feminine. Baik Ariesnya ya yang feminin, atau Ariesnya cowok, terus divine feminine yang berhubungan dengan Aries yang memberikan sebab akibat dari komunikasi yang nggak terhambat sih, tapi kayak terlalu, ya itu tadi, ada hal-hal yang terlalu dicampuri oleh divine feminine yang ke dalam kehidupannya si Aries, dan Aries ngerasa nggak nyaman dengan hal tersebut karena memang divine feminine-nya menurut Aries itu terlalu vokal, mungkin terlalu blunt, terlalu terus terang gitu.
dan membuat si Ariesnya nggak nyaman. Tapi bisa juga energinya terbalik karena si Ariesnya terlalu seperti itu, akhirnya divine femininnya agak kurang nyaman gitu. Komunikasinya memang terlihat agak terlalu susah untuk dimengerti oleh seorang Aries karena memang Aries itu sebenarnya lebih mengutamakan logika dibandingin perasaan. Tapi kok ada hal-hal yang juga nyangkut ke perasaan sehingga membuat keadaan menjadi tidak nyaman. Oh ya, saya mau mengingatkan ini general reading dan ini bukan bacaan cinta, jadi ini secara general. Jadi yang saya bilang tadi, hubungan itu atau komunikasi itu bukan semata-mata tentang romance ya, tentang percintaan, tapi ini secara global aja. Bisa juga komunikasinya atau hubungannya itu secara bisnis, secara profesional seperti itu. Jadi bukan sekedar cinta-cintaan karena ini bukan bacaan cinta ya, oke? Dan ini general reading bukan personal reading gitu. Kemudian ada The Hermit dalam posisi yang tidak terbalik. Sebenarnya ini adalah sebuah clarity atau penjelasan atau kejelasan di dalam kehidupannya si Aries. Jadi ada banyak hal yang perlu Aries lihat secara lebih luas ya, big picture gitu, secara lebih luas. Karena yang datang kepada Aries terutama di masa Mercury retrograde ini sebenarnya clarity, penjelasan atau pencerahan yang memungkinkan Aries harusnya bisa merasa bahwa ya udah, ini memang keadaan yang sebenarnya nih kayak gini gitu. Take it or leave it, itu Aries yang menentukan. Mau meneruskan atau menunda dulu atau apapun itu yang terjadi di kehidupannya Aries, baik profesional maupun personal, itu Aries yang menentukan. Tapi kalau mau bilang ya ditunda dulu karena ya mungkin memang belum waktunya, it's up to you juga. Tapi sebenarnya yang terjadi itu adalah sebuah pencerahan yang ada di dalam kehidupannya si Aries gitu. Jadi kayak dikasih lihat gitu sama semesta, ini loh, the hermitnya itu kan dia bawa lentera ya, dia bawa penerangan untuk si Aries, ini loh gitu, ini loh yang terjadi sebenarnya. Tapi kok sepertinya Aries belum menyadari bahwa itu adalah sebuah pencerahan gitu, sesuatu yang clarity, sesuatu yang memang dikasih taunya seperti itu gitu. Saya nggak bilang Ariesnya nggak mau tahu, tapi mungkin pencerahan itu belum dimengerti oleh seorang Aries gitu. Tapi yang terjadi di Mercury retrograde memang kayak dikasih lentera ya, kayak dikasih nih loh, kalau gelap nih saya kasih lampu gitu. Jadi supaya terang, supaya Ariesnya ngerti, oh ternyata sebenarnya ini loh yang terjadi gitu. So, kalau memang ada komunikasi yang terputus, komunikasi yang nggak bisa tersambung pada saat masa-masa seperti ini, ya sudah, biarkan aja seperti itu. Kalau mencoba memperbaiki saat ini juga sebenarnya bisa aja. Permasalahannya adalah Ariesnya apakah bisa mengerti bahwa ini akan berlangsung seperti itu terus-menerus, tidak akan berhenti dengan sendirinya gitu. Tapi yang jelas memang ada pencerahan untuk Aries di komunikasi dengan orang yang memang sedang ada dealing atau hubungan dengan Aries, baik itu personal maupun profesional gitu ya. Oke. Dan yang seperti saya bilang tadi, kartu di tengahnya adalah Ten of Wands, dan ini adalah hal-hal yang kalian terus-menerus bawa di dalam kehidupan kalian dari yang dulu-dulu, dibawa terus sampai sekarang. Bahkan pada saat sudah memasuki tahun baru pun itu kalian masih bawa gitu. Dan apa yang terjadi kalau kalian terus-menerus begini? Kalian terus-menerus terbebani oleh masa lalu kalian.
trauma atau apapun yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya harusnya ditinggalin ya Aries. Harusnya kalau mau maju. Tapi sebagian dari Aries masih aja kembali terus ke cerita lama gitu. Nah, kalau ini kartu ini muncul, saya selalu melihat orang tersebut ya dalam hal ini pasti Aries karena saya lagi ngomongin Aries, itu orang tersebut tuh kayak jalannya terseok-seok ya. Ini berhubungan dengan karir bisnis dan keuangan, begitu juga dengan kehidupan pribadi kalian, jalannya terseok-seok gitu. Ya kalau kalian mau dengan melaluinya dengan smooth, dengan lebih lancar, ya harusnya ini ditaruh. Yang 10 wand ini harusnya ditinggalin, harusnya. Tapi saya juga nggak bisa bilang gitu karena orang per orang punya permasalahan dan masa lalu masing-masing gitu. Cuma pesennya memang kalau harus disampaikan, pesannya memang nggak usah dibawa-bawa beban masa lalu ya, tinggalin aja. Ada tuh lagunya masa lalu. Kenapa saya jadi dangdut? Oke. Maksudnya masa lalu biarkan saja berlalu, biarkan itu jadi masa lalu gitu. Kenapa harus dibawa ke masa depan gitu. Tapi memang masih ada beberapa dari kalian yang punya burden seperti ini di pundak kalian. Oke, so makanya ini ada di kartu tengah ya. Oke. Kemudian makin ke sana apa nih pesannya? Oke. Ada dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, ini ada hal baik yang datang ke kalian, kabar baik, mungkin bisnis baru, mungkin pekerjaan yang lebih bagus gitu akan datang di masa ini, di Mercury retrograde ini, atau kayak rejeki gitulah ya datang ke kalian, dan that's for you my dear Aries. So ambil aja itu. Cuma memang karena kartu terakhirnya itu kingnya King of Sword ya, memang masalah komunikasi adalah masalah yang sedang dihadapi oleh Aries gitu. King of Pentacle ini bicara Oke, kalian bisa memenuhi. Let me see the picture. Oke, setidaknya kalian bisa memenuhi kebutuhan yang primer ya, yang memang sehari-hari sudah bisa, dan ada sedikit tambahan, ada sedikit rejeki. Itu kalau keuangan. Kalau untuk bisnis ada kabar baik, pekerjaan juga kayak gitu. Ada kabar baik yang membuat perubahan lah ya, perubahan walaupun tidak besar banget tapi cukup besar begitu. Kemudian ada kabar juga dari orang lama yang pernah berinteraksi atau mempunyai relasi dengan kalian, dan dalam kurun waktu ini di Mercury retrograde ini, jika memang kalian mau menanggapi itu, monggo silahkan, tapi dipikirin lagi karena Mercury retrograde itu bikin beberapa orang jadi sedikit baper ya. Sedikit atau banyak itu tergantung kepribadiannya sih, apapun zodiaknya, tapi memang ya ada orang lama yang berkabar, dan monggo ditanggapi secara positif dalam bentuk apapun gitu, karena mungkin sekedar silaturahmi, atau kan kita nggak pernah mau punya musuh ya my dear. Ya kalian juga nggak mau punya musuh tentu saja Aries. So kalau memang ada yang berkabar dari masa lalu kalian, ya monggo ditanggapi dengan positif aja ya. Oke, ada apa lagi? Nah ini tadi King of Swords. Ini memang strongly tentang komunikasi ya. Dan kalau tadi dibilang komunikasinya dominan of divine feminine, yang sekarang ternyata divine masculine-nya juga sama. Jadi ini ada, aduh Aries, look, Queen of Sword, King of Sword, ya dua-duanya muncul. Oke. So memang ini relasi antara divine feminine dengan divine masculine, it's
about communication ya. Tentang komunikasi gitu. Ya berhati-hati aja menjaga komunikasi apapun itu, memang harus menjaga lisan dan tulisan ya. Karena kalau nanti nyakitin juga nggak baik juga sih untuk semua pihak ya, baik yang divine feminine maupun divine masculine. Tapi memang ada hal-hal, juga ada hal-hal baru yang datang di periode ini, tapi memang hubungannya dengan komunikasi gitu. Oke, ada kabar yang baik ya tentang komunikasi yang harus diperhatikan gitu, karena kalau kepleset dikit gitu ya, my dear Aries, nanti kalian juga yang ngerasa kok jadi kayak gini. Kan maksudnya bukan gini gitu ya. Oke, never mind, kita taruh dulu ke situ. Oke. Yang berikutnya saya pakai Oceanic Tarot, apa yang menjadi fokus di Mercury retrograde untuk kalian para Aries. Sudah ada 2, bukan, ada beberapa yang jatuh, ada 4, ya udah 4-4-nya saya bacakan ya. Reunion, wow, bisa terjadi reunion dengan yaitu tadi orang yang sudah pernah di-link dengan kalian atau mempunyai relasi dengan kalian. Apakah bisa dilakukan dalam masa Mercury retrograde ini? Bisa ya, karena ada reunion di sini. Ini juga berarti banyak orang yang memang memberikan support untuk kalian, terutama memang orang-orang yang berada di kehidupan, sudah berada di kehidupan kalian, tapi mungkin komunikasi tidak jalan atau masih tersendat atau apapun itu, tapi memang sebenarnya ada support di situ, cuma kalian belum lihat aja ya, karena ada masalah komunikasi tadi ya Aries. Kemudian ada victory, ada kemenangan, ada Ace of Swords di sini. Ya, sekali lagi komunikasi ya. Komunikasinya bisa berjalan dengan baik ya kalau memang saling bisa menahan diri sih sebenarnya. Tadi dibilang kan clarity-nya udah ada atau klarifikasinya udah ada, pencerahannya udah ada. Tinggal dikembalikan lagi kepada kalian apakah memang mau membuat ini sebagai sesuatu kemenangan ya. Kemenangan apa nih? Emang ada perlombaan gitu? Enggak. Jadi gini, pergumulan atau apapun yang menjadi fokus kalian ya, kayak pergumulan atau pertentangan di dalam perasaan kalian, itu sebenarnya adalah sebuah peperangan dalam tanda kutip kepada diri sendiri gitu. Dan kemenangan yang hakiki, menurut saya kemenangan yang terbesar gitu adalah bisa memenangkan peperangan dengan diri sendiri. Karena itu yang paling susah loh. Mungkin kalian bisa memenangkan pertempuran dengan orang lain, tapi untuk dengan diri sendiri itu it's a bit difficult ya, agak-agak susah gitu ya. Oke, kalau kalian bisa menang, saya acungi jempol. Oke, so calm ya, ada Six of Swords, dari tadi sword melulu ya yang muncul. Oke. Ada calm, Six of Swords ya, memang dibutuhkan ketenangan, ojo grusa-grusu gitu ya kalau kata orang Jawa. Jangan terlalu gegabah memutuskan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mungkin nanti akan kalian sesali di kemudian hari. Karena memang ya namanya manusia ya, manusiawi banget kalau kejadiannya adalah kalian terlalu fokus dengan diri kalian dan burden atau masalah-masalah, beban masa lalu yang kalian bawa, sehingga kalian gak bisa melihat masa depan gitu, gak bisa ngejalani itu dengan lebih enak gitu, karena di pundak kalian tuh masih ada tadi Ten of Wand tadi ya. Oke. Nah, ini kan Ten of Pentacles, di bawahnya luck. Tadi kan saya bilang bakalan ada, kalau dalam hal karir, keuangan, dan bisnis tuh akan ada luck. Tapi ini juga berlaku untuk personal life ya. Jadi akan ada keberuntungan begitu. So, di dua kehidupan manusia kan cuma itu ya, karir, keuangan, dan bisnis sama
personal life, percintaannya cuma itu doang, apalagi apa sih yang mau dipikir, ya ujung-ujungnya kan ke situ gitu. Tapi memang akan ada keberuntungan di dua bidang tersebut, so take it. It's okay, take it aja. Anggap aja itu, aminin dan anggap itu resonate ya, my dear Aries. Kalau memang kalian menginginkan hal tersebut gitu. Oke. So, itu tarotnya. Untuk yang lainnya saya bacakan. Oke. Saya bacakan pesan dari Archangel aja ya, sama Monology Oracle card ya. Oh, yes or no mau? Yes or no? Oke. Yes or no ya, my dear Aries. Yes or no dulu. Satu pertanyaan silakan ditanyakan, nanti saya akan jawab yes or no. Oh, lah udah banyak. Coba saya lihat nih, kalau ini 50-50 ya saya ambil kartu lagi. Emperor. Ini kartu kalian. Emperor ada, Magician ada, Hangman ada. Oh, yang enggak. Kan 50-50. Kalau 50-50 saya ambil lagi aja ya. Susah nanti. Jadi jawabannya bukan yes or no kalau 50-50 ya. Mendingan satu kartu aja. Oke. Dua. Ya udah, kita lihat dia 50-50 juga enggak? Oh, oke. Enggak. Jawabannya adalah iya. Sama. Agak susah ya kirain. Oke, satu lagi deh. Alright. Oke. So, jawabannya iya. Yang menghambat sih kalian sendiri ini. Yang menghambat kalian sendiri. Padahal The Hierophant-nya bilang semesta kasih loh. Kasih kesempatan. Jadi jawabannya sebenarnya iya. Tapi hambatan itu bisa terjadi saat kesempatan yang dikasih sama semesta itu nggak kalian ambil. Karena ini transformation. Harusnya kalian bisa bertransformasi gitu. Menghentikan burden atau beban masa lalu kalian untuk melihat masa depan gitu. Tapi ya kan saya balikin lagi kepada kalian ya, kalian mau atau enggak. Sebenarnya semesta kasih kesempatan, cuma transformasi ini harus dilakukan baik oleh Aries atau orang-orang yang dealing dengan Aries. Permasalahannya yang lebih nge-hold itu, menghentikan itu, menghambat itu adalah si Aries-nya sendiri ya. Sorry to say. Nah, seperti itu. Oke, so pesan dari Archangel adalah Mbah. Aduh, dari tadi tuh saya nggak mau menghubungkan ini dengan percintaan aja ya, gitu kan. Tapi ya cenderungnya ke situ sih. Tapi ya saya mau bilang ini relationship kan. Dari pertama kan relationship gitu ya. Ya kalau yang lagi nggak urusannya percintaan ya pasti tentang bisnis, karir, dan keuangan kan. Karena look, kartunya bicara tentang relationship harmoni. Keharmonisan sebuah relasi gitu ya. Archangel Raquel, we angel are opening the hearts of everyone involved. Argument and conflict are being resolved now. Kalau ada argumen, konflik, apapun yang terjadi antara Aries dan orang yang mempunyai relasi dengan Aries dalam hal apapun, itu diperbaiki, bisa diperbaiki. Katanya dibantuin ini sama Archangel gitu. Untuk kalian yang nggak percaya sama malaikat ya nggak apa-apa. Ini hanya kata-kata itu. Kalau saya sih percaya ada Archangel atau ada malaikat pelindung gitu. Anggap aja ini adalah bantuannya semesta lah ya untuk kalian gitu. Dibantu. Karena memang fokusnya tentang relasi ya. Komunikasi yang ada di relasi gitu. Sebuah relasi. Baik itu dengan satu orang yang memang fokus, satu orang, atau orang-orang. Relasi kan bisa banyak ya kan. Tapi memang ini jadi kayak bacaan cinta karena dari tadi urusannya ke situ melulu. Oke, tapi enggak. Untuk urusan lain relasi juga penting ya. Ya iyalah, kalian bekerja kan pasti ada relasi dengan teman kerja, relasi dengan klien, dengan atasan dan lain sebagainya. Oke, so my dear Aries,
Oh, satu lagi ya. Saya pikir saya udah selesai, ternyata belum. Satu lagi. Tadi itu mau penutup. Tapi nggak, satu lagi. Oke, satu lagi adalah, oh wow. You are very close to achieving the goal. Kalian sudah dekat untuk pencapaian kalian, goal kalian. Gitu ya, my dear Aries. So it's good. Bagus banget. Sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Saya berharap yang terbaik untuk kalian. Tetap berbahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.